Baik, adakah pertanyaan lagi? Saya tunggu. Jam berapa ini? 10. 22 ya, jam 10. Monggo, satu pertanyaan terakhir. Adakah yang bisa punya pergumulan? Ya, monggo, silakan. Udah ada? Kalau yang sudah lama udah ngalami harusnya ya. Semua materi udah ngalami, jadi banyak pemahaman. Baik, itu saja. Saya rasa sudah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa japri atau kita bahas di grup-grup El Sadik di Facebook atau di WA, di Tele dan macam-macam. Tadi Pak Andreas juga sudah tanya ke Bara, katanya mau japri atau telepon ya. Ya, puji Tuhan. Dari ini ya kayaknya dari pendeta siapa itu? GKJW. Kali aku jeneng. Siapa itu yang GKJW? Yang keturunan Kuwait. Ya, puji Tuhan kita sudah. Yopi. Oh iya, Yopi, ya, pendeta Yopi. Jadi kita punya banyak simpatisan, punya banyak jaringan. Ya tentu saya tidak bisa mengharapkan semuanya standar tertinggi, itu tidak bisa. Sama seperti hanya ikut live saja ada yang takut, ya seperti itu gitu. Jadi hanya ikut di live saja, tidak ikut pelepasan aja udah ada yang takut gitu. Takutnya nanti efek samping lah kira-kira begitu ya. Jadi memang saya sendiri memaklumi gitu ya. Memang El Sadik ini cukup lambat berkembangnya ya karena itu gitu. Orang-orang itu jadi takut gitu. Ya. Karena kita sedang berhadapan dengan setan yang asli gitu ya, bukan yang KW. Kalau KW mah biasa aja, santai kan. Setannya takut KW. kebuka semuanya Mas Etik. Ya kebuka semuanya. Iya, ya. Betul ya. Jadi takut kebuka semuanya, dia sebenarnya meyakini kalau iman dia itu agak suam-suam gitu loh. Artinya ya itu tadi, takut ketinggalan dunia gitu bahasa kasar saya. Ya itu artinya orang-orang itu masih terbelenggu dengan roh di pikirannya ya. Jadi itu ketakutan yang nggak wajar sebenarnya. Ya, cuman ikut kayak gini apa masalahnya kan gitu. Ya tapi karena ada ancaman di belakang kepalanya ya jadi. Iya. Ya. Makanya itu bukti juga bagi saya keberadaan yang real, yang nyata dari roh filosofi, pengendali pikiran. Jadi pikiran orang itu bisa dikendalikan sampai nggak berani gitu. Kalau teman-teman berani ikut, nah itu berarti kan sudah asumsinya berarti sudah merdeka dari hal-hal ini gitu. Tapi banyak orang yang tidak. Seperti dulu ada pasien, saya udah siap-siap berangkat ke Jogja, tiba-tiba batal. Saya kan juga agak anyel gitu, maksudnya besok saya lowongkan waktunya, hari tadi saya persiapan mau pergi kan. Kalau ada pakaian kotor ya dicuci, kalau ada motornya ya dicuci, dipersiapkan, kok dicek kalau ada gangguan, kayak gitu loh. Saya udah persiapan gitu. Terus tiba-tiba malamnya batal, jam 11 malam lagi. Ya kayak gitu. Banyak hal yang menghalangi, tapi ya itu malah realita yang membuktikan kebenaran gitu. Kalau setan bergerak berarti Tuhan memang berkehendak gitu. Jadi setan sudah tahu apa yang akan terjadi gitu. Makanya dia mencegah. Gimana caranya mencegah? Karena begitu saya datang mereka sudah KO, kira-kira begitulah pemahaman mereka gitu. Jadi mencegahnya ya memberi ketakutan, memberi hal-hal lain yang mencegah pertemuan, mencegah datang gitu. Banyak hal gitu. Dulu Tias dan Jem ikut retret, keluarganya sakit, terus dimarahi keluarga. Ibu sakit kok kamu malah pergi? Ya memang begitu. Kalau kamu nggak pergi, dia nggak sakit gitu.
Kalau kamu pergi dia sakit, memang itu skenario. Makanya kadang menimbulkan konflik sosial, ya gimana lagi gitu ya. Seperti kalau saya bilang pendeta demiten, ya jadi konflik sosial. Kamu menghina hamba Tuhan. Dulu sampai saya diancam kan, jangan berani-berani menghina hamba Tuhan. Kamu akan terkena kutuk lah, kira-kira begitu. Saya disindir lewat status WA. Ya tapi ternyata kan saya masih sehat. Kutukannya dari hamba Tuhan itu nggak sampai ke saya. Malah rasa diknya berkembang gitu ya. Ya itu. Makanya ada banyak hal yang secara mental saya sendiri sebenarnya anyel gitu. Maksudnya guru obah sidik ada yang kena gitu. Saya ya itu ya, selamat menikmati kuk El Sadik. Tenang, semua orang ngalami kok, nggak hanya kamu. Nanti kita sama-sama saling curhat sebagai penderita. Jadi itulah kuk yang harus kita tanggung. Makanya ada ayat, kamu akan apa itu? Yesus membawa pedang memisahkan kamu dan keluarga, ya itu salah satunya ya. Yang asli itu akan menelanjangi yang palsu. Silakannya yang palsu ini memakai manusia-manusia gitu ya. Saya dipepet-pepet di jalan, keluarga kita juga bisa nggak cocok ya, kayak gitu tuh resikonya. Jadi jangan berharap mentalmu sehat, itu sebenarnya agak sulit loh, pasti sakit gitu ya, karena konflik kejiwaan. Saya anyel banget kalau tiba-tiba ada orang motong jalan tuh, anyel banget gitu ya, marah gitu. Bisa stres gitu. Karena kadang itu kegiatannya tidak terlalu El Sadik gitu ya. Dulu saya piknik dengan keluarga, artinya piknik tanpa agenda pelayanan sama sekali, tidak ada. Saya nggak planning gitu. Tapi apa itu, yang kena serangan tuh ya rombongan kami. Jadi yang tidak semobil dengan saya, ponakan, masuk got. Lucu sekali itu. Jadi di daerah Klaten atau mana itu yang ada dealer Honda besar itu. Jadi itu kan banjir ya, hujan banjir lah, jadi gotnya tuh nggak kelihatan. Nah terus mobil yang saya tumpangin berhenti di dekat dealernya itu. Nah dia itu pengen berhenti juga, cuman kan nggak tahu bahwa di depan itu got gitu. Dia langsung banting kiri, mikirnya mau parkir di depan mobil kami, padahal got, jadi langsung bles gitu. Ya kayak hal-hal kayak gitu. Terus kakak saya, berarti mobil yang saya tumpangi, itu beberapa kali hampir kecelakaan. Jadi keluar dari tempat makan restoran, ada turunan, dari atas orang naik motor kenceng banget. Dia hampir kena. Terus nyenggol orang gitu. Jadi nyenggol orang tapi entah dia kena apa ya, posisi kanan, itu nempel ke mobil. Jadi nyenggol tapi nempel karena dia nyelip di apa gitu, entah di knalpotnya atau apa ke roda mobil. Jadi dia kayak ngunci malah di rodanya, nggak bisa terpental. Jadi nyenggol tapi malah ngunci mepet gitu. Jadi di mobil itu membaret gitu ya, karena dia gasruk gitu. Tapi dia nggak terpental. Kalau terpental mungkin malah bahaya gitu ya. Tapi karena mepet dia malah aman gitu. Terus ya orangnya miso-miso. Tujuannya nggak jatuh. Kalau jatuh malah bahaya. Dia malah mepet mobil, jadi keseret mobil. Nah gitu. Artinya apapun yang saya kerjakan, bahkan hal-hal yang tidak rohani sekalipun, itu diserang. Makanya saya sampai anyel ya. Ini kan agenda dolan gitu. Saya pengen menikmati hidup. Bagaimana saya menikmati hidup kalau hal sepele saja diserang? Itu kuk ya. Tapi ya puji Tuhan, roh saya masih menang ya. Jadi jiwa saya menderita tapi roh saya kayak
was. Makanya ada bipolarnya ya. Saya bersedih tapi di sisi lain saya senang gitu. Oh berarti saya ditandai sebagai lawannya setan gitu. Saya aman malahan. Kalau kita nggak pernah diserang setan malah saya bingung. Kok tumben aman-aman wae gitu ya. Saya malah mencurigai gitu. Jangan-jangan nggak ada powernya pelayanan saya. Sampai setan pun santai itu berarti saya dianggap nobody gitu. Biarkan saja El Sadik melayani, toh nggak ada dampak. Itu berarti kalau nggak ada serangan, nggak ada gangguan. Tapi kalau ada gangguan, diri saya malah menjadi tanda. Oh berarti benar saya harus melayani gitu ya, harus maju gitu. Ya begitu. Nanti teman-teman pasti akan mengalami sendiri kalau sudah mendalami legal ground. Sejauh ini tidak ada yang bisa tanpa penderitaan ya. Jadi mohon maaf kalau kalian minta solusi nikmat mencari keenakan hidup, tidak ada. Kemarin saya membaca salah satu story-nya Ayub, agak ketawa juga saya. Jadi kami itu berdoa di story-nya, Tuhan tolonglah jangan berikan kami penderitaan lagi. Terus Tuhannya ngomong, maaf Cil, bocil, anak kecil, saya sudah menyiapkan banyak penderitaan untukmu. Ya itu meme atau cara pandang yang selama ini juga saya alami. Sama seperti Paulus sebenarnya pernah memohon supaya duri dalam dagingnya diangkat. Tuhan balasnya apa? Tidak, enak saja. Kamu lemah supaya aku nampak kuat dong. Nanti kalau Paulus kuat, Tuhannya nggak kelihatan. Nanti kalau saya tampak kuat, nanti orang akan memuja saya, begitu. Makanya saya juga marah sebenarnya, anyal gitu. Beberapa hal gangguan-gangguan itu bagi saya itu kelemahan duri dalam daging. Tapi gimana lagi, nggak ada solusi. Kenapa? Karena ada resikonya kalau saya super powerful. Nggak pernah kena penyakit, nggak pernah kena masalah. Orang akan menyembah saya. Wah Mas Ed ini wakil Tuhan yang sebenarnya. Penyakit nggak bisa nyentuh, nggak pernah kena ini itu, nggak pernah kena masalah. Artinya seperti salah satu sisi gelap pemuritan. Mengucapkan engkau saja dianggap suci. Jadi mengucapkan engkau itu tidak suci, mengucapkan engkau dengan logat itu suci. Jadi itu bahaya gitu. Jadi kalau saya tidak pernah cerita kelemahan saya kepada kalian, orang melihat, wah ini orang maha suci. Kemarin saya pelayanan dengan Yohan dan Vikaris. Saya cerita, karena itu kan namanya pelayan kepada orang stres gitu. Saya cerita banyak cerita stres saya. Dan mereka kayak, sesudah itu kayak seneng gitu ya. Ngomong kabeh. Bapaknya akhirnya ngomong, oh ya saya juga ngalami seperti anak saya. Baru itu dia cerita. Sebelumnya nggak pernah dia cerita, dipendam sendiri. Jadi begitu saya bilang, kita harus terbuka ngomong. Saya nggak malu cerita diri saya. Akhirnya semua orang di situ enjoy dengan masa lalu yang tidak pernah diceritakan. Ya seperti itu. Artinya itu harus saya contohkan dulu baru orang ikut. Saya tidak omdo, saya memang ngalami itu gitu. Jadi kalau saya bilang saya pernah ngalami tapi saya nggak ngalami kan saya berdusta gitu. Tapi saya ngalami sendiri gitu. Jadi saya bisa lebih gampang simpatik dengan orang-orang stres ya karena ya pernah ngalami gitu. Sama seperti kalau tadi Tias cerita itu peristiwanya gitu. Di bidang lain saya juga ngalami yang di bidang banyak yang ya serupa lah, polanya serupa. Kalau saya cerita, berarti saya dianggap antara sesat, pokoknya intinya penghinaan kata-katanya itu. Tapi kalau saya nggak cerita, saya jadi salah di hadapan Tuhan saya gitu. Karena saya diutus untuk cerita, untuk ngomong gitu. Kalau saya nggak ngomong legal ground dari dulu, nggak pernah ada pelayanan pelepasan. Ayub tidak akan khotbah di GBT tentang pelepasan, tentang legal ground, nggak akan. Di gereja itu nggak akan El Sadik masuk, nggak akan. Saya nggak kenal Pak Filemon gitu. El Sadik nggak akan masuk AIMI, jelas. Ada banyak peluang yang nggak masuk.
Kalau saya nggak ngomong legal ground, saya juga heran dulu gitu. Begitu Ayub ngomong legal ground, ada orang kerasukan di gereja. Artinya ya Tuhannya El Sadik menyertai khotbah itu. Yang palsu kayak tok kabeh. Artinya itu kuk yang harus dibayar. Anyel ya anyel gitu. Saya ya marah. Marah saya bukan hanya ke setan, ke Tuhan juga. Marah saya dulu ke Tuhan. Kamu itu loh ngutus saya loh. Minta logistik gak dikasih, minta partner gak dikasih. Janjinya hanya ada partner kalau berhasil. Ya kalau berhasil, artinya kan saya harus berjuang dulu. Tiba-tiba Anjar curhat tentang apa itu dulu itu. Lupa aku yang awal-awal. Itu permulaan pelepasan. Saya hanya punya teori gitu ya. Artinya bagaimana melayani orang kerasukan ya nol, tidak punya skill saya. Saya dulu punya teman-teman yang berdoa pelepasan, tapi saya nggak masuk. Maksudnya saya hanya pengamat saja. Saya nggak merasa punya karunia soalnya. Jadi waktu itu tim-tim pendoa itu wajib punya karunia. Saya dijai hanya yang punya karunia, yang kepekaan gitu. Saya nggak merasa punya gitu. Jadi ya sudah mau menawarkan diri ikut ya malu lah. Tapi ternyata saya juga dipaksa di situ dengan cara yang lain dan metode yang berbeda. Bagaimana metodenya? Ya saya rancang sendiri. Saya tidak meniru. Maksudnya kalau ada di Alkitab gitu ya. Kalau orang pakai cari Alkitab ya saya tiru gitu. Tapi kalau nggak ada di Alkitab saya nggak. Gitu. Saya uji gitu. Oh ini berhasil, ini tidak. Ayub dulu membuktikan dengan mata sendiri. Hanya ngusir aja nggak berhasil. Setengah jam nggak berhasil. Itu pembuktian. Saya punya teori. Saya waktu itu belum punya bukti, tapi saya punya teori. Kayak gitu tuh nggak bisa. Teori saya nggak masuk. Jadi saya biarkan tuh Ayub kelelahan sampai setengah satu. Setengah satu baru sadar. Gimana Ayub? Sudah jelas. Jadi waktu itu saya tidak punya pengalaman juga, tapi saya punya teori. Selama orangnya nggak pengakuan dosa, nggak bisa diusir. Intinya mau tengkang-tengkangnya menjengkang nggak akan bisa. Gitu. Harus pembuktian. Sama seperti pengalaman-pengalaman keberhasilan kita sekarang, termasuk kayak tadi ada Pak Andreas cerita dan dia butuh solusi. Kalau saya nggak punya solusi, kan malu saya. Malu, sudah ditanyai nggak punya solusi kan malu, karena dianggap saya punya solusi. Makanya sejak dulu saya berusaha off the radar gitu, jangan menonjol gitu. Karena nanti ada tanggung jawabnya. Kalau saya diketahui sebagai orang rohani, saya dianggap pasti saat teduhnya lancar, boro-boro gitu ya. Belum tentu saya saat teduh setiap hari dalam bentuk yang itu gitu. Tetapi orang beranggapan, oh hamba Tuhan tuh pasti punya disiplin rohani yang kayak gini. Makanya sejak dulu saya tidak mau disebut hamba Tuhan. Nggak perlu nyebut itu bagi saya, nggak penting. Karena tanggung jawab saya jadi tambah gitu ya. Jadi nggak enak saya. Nanti begitu orang lihat cara saya berdoa, loh, kok Mas Ete berdoanya gitu ya? Bukannya itu hamba Tuhan ya, kok doanya gitu? Dulu saya pernah punya konflik serupa soalnya ya di zaman SMA. Retret saya doa sambil tiduran, saya dimarahi gitu. Kamu kok berdoa gitu? Nggak menghormati Tuhan kamu ya? Dimarahi saya oleh senior gitu. Batinku, loh saya kan tadi berdoa, kamu tuh ganggu saya malahan. Ya hal kayak gitu. Jadi definisi hamba Tuhan tuh nggak cocok bagi saya. Makanya orang kesulitan melihat saya sebagai hamba Tuhan. Ketika saya ketemu ada teman lama di Solo, Mas kegiatanmu tuh apa? Aku full time di El Sadik. Mosok toh Mas? Nggak percaya saya dianggap hamba Tuhan tuh nggak percaya. Pasti kamu punya pekerjaan Mas. Enggak, saya full time. Nggak percaya dia. Ya kayak gitu. Ya sudah, gimana? Urusan reputasi dari dulu saya tuh selalu seling surup ya. Selinco. Orang beranggapan saya rohani kok ternyata nggak rohani gitu ya. Orang beranggapan saya punya murid adik rohani,
kok hidup saya seperti itu, mana bisa jadi contoh dan lain sebagainya. Banyak hal gitu. Wong kegiatannya kayak gitu kok Kristen gitu juga. Posting-posting kayak gitu buka aib kok kayak gitu Kristen gitu. Jadi pelepasan kita dianggap membuka aib orang. Ya artinya bagi saya bagus kamu mengakui banyak orang punya aib sebenarnya. Hanya kamu tidak senang kalau saya tampil, coba itu yang ngomong yang lain. Artinya masalah preferensi saja. Baik itu ya, nanti kalau teman-teman, kalau tim inti saya rasa sudah selalu memantau ya, saya harap kalian tetap memantau postingan saya. Artinya kalau saya ngupdate pengakuan dosa silakan diikuti.